Hai, selamat datang di Cuanologis, tempatnya kamu yang mau tetap update tentang ekonomi, investasi, dan dunia keuangan. Di sini kita bakal kupas tuntas berita terbaru, insight menarik, dan tips biar makin cerdas ngatur keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Filza Nia Azahwa yang akan membawakan berita segmen ekonomi. Dan aku Najla Humaira yang akan membawakan berita tentang segmen investasi. Yuk, langsung aja kita mulai! Trump tiba-tiba umumkan deal dagang dengan Indonesia. Tarif 32% itu yang bikin deg-degan batal. Lewat unggahan di platform Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa AS dan Indonesia telah mencapai kesepakatan dagang usai negosiasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Padahal sebelumnya Trump sempat melempar ancaman, produk Indonesia bakal kena tarif 32%. Berlaku mulai 1 Agustus 2025. Tapi sekarang ancaman itu tampaknya dibatalkan setelah kesepakatan ini tercapai, meski belum ada dokumen resmi yang dirilis ke publik. Dari pihak Indonesia, Menko Airlangga menyebut kita menawarkan pembelian barang-barang AS senilai 34 miliar USD, jauh lebih besar dari defisit dagang sekitar 19 miliar USD, sebagai bagian dari strategi negosiasi. Sejauh ini, Indonesia mengikuti pola serupa dengan Inggris, Cina, dan Vietnam yang juga sukses menghindari tarif setelah negosiasi. Tapi ya, publik masih menanti info lengkap soal isi kesepakatan ini. Apakah mencakup sektor teknologi, energi, pertanian, kapan mulai berlaku, apakah benar tarif ini dibatalkan? Inflasi Amerika cuma naik 0,2%, FED bakal potong suku bunga nih. Data terbaru menunjukkan inflasi di Amerika Serikat naik tipis, hanya 0,2% secara bulanan di bulan April 2025. Itu jauh di bawah prediksi ekonomi yang memproyeksikan kenaikan di kisaran 0,3% sampai 0,4%. Secara tahunan, angka CPI menyentuh 2,4% per Mei 2025, sedikit naik dari April yang 2,3%, tapi tetap di bawah ekspektasi analisis, yaitu 2,5%. Kenaikan terbesar tercatat pada sektor makanan dan jasa transportasi, sementara harga tempat tinggal mulai terlambat. Yang menarik, harga energi seperti bensin dan minyak bakal justru turun tajam, meski harga gas alam yang masih tinggi. Sementara itu, core CPI yang mengabaikan komponen makanan dan energi hanya naik 0,1% secara bulanan dan stabil di angka 2,8% secara tahunan. Ini juga lebih rendah dari yang diprediksi. Harga emas naik 13.000 dalam sehari, akhirnya emas Antam bangkit. Setelah sebulan lesu, harga emas Antam tiba-tiba melonjak tajam pada 12 Juli 2025 dari 1.906 per gram. Langsung naik 13.000 jadi 1.919.000 per gram. Naik sekitar 0,68% dalam sehari. Harga buyback juga ikut naik ke 1.763.000 per gram, mencerminkan respon pasar terhadap sentimen global dan pergerakan dolar AS. Padahal kalau lihat ke belakang, harga emas sempat turun tipis sekitar 0,47% dalam sebulan terakhir. Dari 1.928.000 di 12 Juni, tapi hari ini grafiknya berbalik naik dan harga pecahan emas lainnya pun ikut menyesuaikan. Rata-rata naik sekitar 0,70%. Selisih antara harga beli dan jual buyback kini berada di 156.000 per gram. Jadi ini poin penting buat kamu yang trading emas pada jangka pendek. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, yaitu seputar informasi investasi. Terima kasih Filza. Saat ini aku akan membawakan berita tentang investasi. Minggu ini investor pasar saham Indonesia bisa sedikit bernafas lega. IHSG berhasil naik 2,59% dan ditutup di atas level 7.000, tepatnya di 7.047 poin. Ini bukan cuma angka, ini sinyal penting bahwa kepercayaan pasar mulai pulih setelah minggu lalu sempat terhantung tekanan. Apa ya kira-kira pemicunya? Ada beberapa faktor yang mendorong penguatan IHSG pekan ini. Euforia dari 8 IPO baru menarik perhatian investor, didukung oleh data ekonomi domestik yang stabil seperti cadangan devisa dan kepercayaan konsumen. Dari sisi global, inflasi Cina mereda dan arah kebijakan tarif AS mendukung sentimen positif. Namun, investor asing masih mencatatkan net sell 1,87 triliun rupiah meski lebih kecil dari pekan lalu. Di sisi lain, volume dan frekuensi transaksi meningkat, menandakan investor lokal makin aktif. Ini bisa jadi awal penguatan menjelang rilis laporan keuangan kuartal 2.
Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seperti apa sih jadinya jika dua negara dengan kekuatan besar di dunia Islam bersatu dalam satu visi ekonomi dan strategis? Apa yang bisa terjadi kalau Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya bicara soal haji dan umrah, tetapi juga vaksin, energi besi, bahkan keamanan cyber? Nah, pertanyaan itu mulai terjawab pada 2 Juli 2025 kemarin, Presiden Prabowo bertemu putra mahkota MBS di Jeddah. Hasilnya, kesepakatan besar senilai 27 miliar USD ditandatangani. Tapi ini bukan sekedar angka, ini sinyal kemitraan strategis lintas sektor dari kesehatan, farmasi, teknologi, sampai ekonomi digital dan pertahanan. Bahkan kerjasama diperluas ke bidang budaya, ketenaga kerjaan, pariwisata, pendidikan, hingga konektivitas penerbangan. Jadi, apakah ini cuma kunjungan biasa? Tentu tidak. Ini adalah langkah besar menuju kemitraan ekonomi dan strategis yang lebih maju, mempererat hubungan bilateral sekaligus menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar di dunia internasional. Pasar obligasi korporasi Indonesia lagi panas-panasnya nih. Cuman dalam 4 hari dari tanggal 7 sampai 10 Juli 2025 langsung meledak. 25 obligasi dan 10 sukuk baru masuk pasar. Gak heran sih karena total mandat penerbitan surat utang sampai akhir Juni udah tembus 62,37 triliun rupiah. Dan mayoritasnya datang dari sektor swasta mulai dari perbankan, multifinance sampai pertambangan. Nah, ini jadi kabar baik buat industri reksadana, apalagi segmen pendapatan tetap dan syariah yang selama ini kekurangan produk. Manajer investasi sekarang punya lebih banyak opsi buat naruh dana. Jumlah investor juga naik gila-gilaan, 15 juta SID baru sejak awal tahun. Akhirnya makin banyak orang mulai masuk ke investasi aman kayak reksadana pasar uang. Lonjakan ini jelas jadi katalis positif buat industri reksadana dan bukti kalau kepercayaan ke pasar keuangan nasional makin solid. Itu dia 6 kabar cuanmologis tentang investasi dan ekonomi yang paling penting di bulan Juli ini Sobat Cuan. Ingat, pasar bisa berubah cepat, tapi dengan informasi yang tepat, kamu bisa ambil langkah yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cuan dan cerdas dalam berinvestasi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Pantengin terus Cuanmologis agar nggak ketinggalan info penting berikutnya. Cuanmologis, stay informed, stay ahead.